Hakim Eko Arianto dituntut publik membuka alasan sebenarnya terkait vonis 6,5 tahun yang ia berikan kepada Harvey Mois. Pasalnya di balik vonis ringan yang tidak sewajarnya itu diduga mengandung unsur suap menyuap antara pelaku dan hakim, di mana diduga keras bahwa Hakim Eko menerima sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar, meskipun hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak sang hakim. Mengingat ada banyak kejanggalan di balik hasil vonis Harvey Mois yang telah melakukan korupsi timah hingga mencapai 300 triliun rupiah, adalah hal yang menarik jika kita mengupas fakta-fakta Eko Arianto, mulai dari skandal, wanita, kekayaan, hingga rekam pendidikannya. Hakim Eko Arianto, begitulah namanya. Ia lahir pada 25 Mei 1968. Perjalanannya di bidang hukum cukup panjang. Saat ini, Eko Arianto menjabat sebagai Hakim Utama Muda dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan 4D yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia diharapkan bangsa ini bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Namun sayangnya, kualitas Eko Arianto tidak sebaik yang dikira. Hasil vonisnya bergantung siapa orangnya. Jika terdakwa punya nama dan pengaruh, maka vonisnya cenderung diringankan. Begitupun sebaliknya, dan hal ini kembali terulang di kasus korupsi timah yang dilakukan Harvey Mois. Dengan integritasnya yang begitu buruk, Hakim Eko saat ini jadi bidikan KPK terkait dugaan suap yang diterimanya dalam kasus Harvey Mois. Dari hasil investigasi, diketahui bahwa Eko Arianto memiliki total kekayaan mencapai 2,8 miliar rupiah, termasuk properti dan kendaraan. Beberapa pihak mempertanyakan kesesuaian gaya hidup dan kekayaannya dengan gaji sebagai hakim. Bahkan tak sedikit yang meminta agar penyelidikan soal hartanya digeledah hingga ke kamar berangkas rumah pribadinya. Komisi Yudisial juga ikut memantau dengan mulai mengevaluasi rekam jejak Eko Arianto sebagai hakim ketua. Di balik penyelidikan terhadap sang hakim, respon Prabowo turut menjadi perhatian publik. Kemunculan Prabowo dianggap sebagai pencitraan, lantaran Prabowo takut bahwa masyarakat berubah haluan terhadap dirinya. Sifat Prabowo ini juga terkesan pecundang. Ia lebih banyak memberi pernyataan yang tidak mengandung kepastian kepada masyarakat. Semua ucapannya dalam jumpa pers kemarin mirip sinetron di mana sang antagonis tampil berpura-pura baik. Jika tak ingin disebut pencitraan, seharusnya Prabowo berani turut campur tangan mempengaruhi Majelis Kehormatan Hakim untuk memecat hakim-hakim yang tidak kredibel. Namun jika setelah kasus Harvey Mois selesai dan Hakim Eko masih tetap aktif, artinya semua janji Prabowo tentang koruptor hanya pepesan kosong. Karir Eko sebagai hakim akan ditentukan dalam beberapa waktu ke depan. Namun tak sedikit juga masyarakat yang ingin mengetahui keluarga Eko Arianto, termasuk istri dan anak-anaknya. Dari hasil penelusuran, informasi mengenai keluarga Hakim Eko Arianto tidak dipublikasikan secara luas, sehingga detail pribadi tentang anggota keluarganya dirahasiakan hingga saat ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Adakah dugaan bahwa sang hakim bermain tangan di bawah meja? Tulis di komentar. And see you next video. Bye-bye.